Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah SWT, yang mana pagi hari menjelang siang ini di luar cuacanya itu sangat cerah. Semoga bisa menambah semangat kita untuk menjalani sebagian aktivitas kita pada hari ini. Insya Allah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang beliau mintakan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian Mata Hati, kembali lagi bersama kami. Judul kajiannya melanjutkan yang kemarin. Masya Allah, kita sudah ke bagian 3, bagian akhir. Kita sudah mendapatkan begitu banyak pelajaran dari beberapa kisah sebelumnya, dan hari ini adalah penutupan kisah dari hari kemarin. Semoga hikmah atau pelajaran yang kita ambil bisa lebih banyak dari yang kemarin. Amin, insya Allah. Karena waktunya sudah menunjukkan untuk mulai kajian, maka Ustazah kami bersiap. Ya, baik, terima kasih Mbak Dela. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudaraku berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, pagi hari ini kita kembali dalam kajian yang diselenggarakan oleh Lazismu Wonosobo. Semoga upaya kita setiap Senin dan Kamis tercatat di sisi Allah sebagai catatan-catatan kebaikan. Kita bersyukur kepada Zat yang selalu memberi dan memaafkan. Sedangkan kita manusia selalu menerima dan melupakan bersyukur kepada Allah. Namun Allah terus memberi, memaafkan meskipun kita tidak bersyukur. Maka semoga pagi hari ini adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur diberi kesempatan untuk bertaubat di bulan Ramadan. Bersyukur untuk berupaya menjemput hidayah lewat majelis ilmu. Bersyukur karena kita diberikan kebaikan oleh Allah untuk berbuat baik, menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Semoga Allah membimbing kita, merangkul kita di dalam sifat Rahman dan Rahimnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari hartaku, lebih dari keluargaku, lebih dari anak-anakku, kecuali diriku sendiri." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Kalau demikian, engkau belum mencintaiku." Lalu Umar tahu apa yang diucapkannya adalah salah. Lalu Umar memperbaiki ucapannya, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun termasuk diriku sendiri." Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya itulah cinta, mencintai Nabi yang benar adalah mencintai baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segalanya meskipun diri kita sendiri." Maka saudaraku, semoga ini juga dalam rangka kita mencintai Nabi kita, mencoba mengikuti sedikit demi sedikit apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita berhak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, hari ini insya Allah semoga Allah menolong kita semuanya. Kita akan menyelesaikan kisah kita di kajian-kajian berikutnya tentang hadisatul ifki, atau saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan lalu kita sudah banyak belajar dari karakter super tenangnya Ummul Mukminin. Allahu Akbar. Di kisah pertama kita belajar bagaimana Aisyah itu luar biasa tenang
ketika ketinggalan dari rombongannya. Dan kita belajar juga dari kisah kedua ketika Aisyah tidak bereaksi berlebihan, tidak mencari pembelaan, tidak mencari apapun untuk mensucikan dirinya. Karena dia tahu kalau dia menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, dzikrun nasi daun, dzikrullahi dawaun. Karena Ibunda Ummul Mukminin ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita punya masalah, lalu kita menyebut-nyebut permasalahan itu kepada manusia, atau mencari pembelaan dari manusia, kata para ulama, itu justru akan membuat kita semakin sakit. Dzikrun nasi da. Ketika kita menyebut-nyebut manusia, bersandar kepada manusia, kita akan semakin sakit dengan masalah kita. Tapi dzikrullahi dawa, tetapi kembali kepada Allah, mengingat bahwa Allah lah yang hanya akan menolong permasalahan kita, itulah obat yang sesungguhnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai kepada ketika Aisyah masih terjatuh sakit. Sementara baginda hanya bertanya, bagaimana kabarmu Aisyah? Dan itu pun ditanya dari jarak yang jauh. Maka suatu malam ketika keadaannya sama, penduduk Madinah masih saja membuli Aisyah, menggosip di luar sana dengan luar biasa. Berita hoax terus disebarkan. Maka ketika itu Allah menghendaki ketika malam hari Aisyah ingin menunaikan hajatnya, ingin ke belakang. Lalu Aisyah ditemani Ummu Mistah. Ummu Mistah itu artinya ibunya Mistah. Kemudian Aisyah pergi. Menurut sejarah dahulu masyarakat Arab tidak memiliki kamar mandi. Ini berapa abad yang lalu, sedangkan kita kalau pergi ke desa saja masih mendapati saudara-saudara kita mohon maaf buang air di kali atau di tempat WC umum. Bagaimana dengan di zaman Rasulullah SAW? Maka mereka menempatkan tempat buang hajat itu di tempat yang jauh, supaya baunya tidak tercium, supaya aibnya tidak terlihat. Maka Aisyah pergi ke sana di malam hari ditemani Ummu Mistah. Ummu Mistah adalah bibinya. Maka ketika Aisyah dalam perjalanan bersama Ummu Mistah, Allah berkehendak Ummu Mistah terjatuh. Dan ketika terjatuh, Ummu Mistah mengucapkan kata-kata yang Aisyah tidak suka. Apa kata-kata itu? Kata Ummu Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah. Jadi ibunya Mistah ini ketika terjatuh, tersandung, kemudian jatuh, itu nyepatani putrane, mengucapkan sesuatu yang jelek untuk putranya. Masya Allah, inilah Allahu Akbar. Kita itu sering ketika tertimpa sesuatu pada diri kita yang keluar dari lisan kita itu adalah yang waktu itu ada di benak kita. Astagfirullah, kemarin saya istighfar, saya pulang pada suami saya cerita, tadi bunda naik motor, ada penjual mercon itu melempar mercon banting itu ke jalan. Ayah bunda nggak bilang astagfirullah, tetapi jerit, wah, karena ketika naik motor tidak menyebut nama Allah. Karena ketika naik motor itu bukan Allah yang ada di dalam hatinya, maka jerit, bukan mengucapkan innalillah. Sampai rumah saya, astagfirullahaladzim, kenapa tadi jerit? Kenapa tadi tidak beristighfar? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah pentingnya kita selalu zikrullah. Agar apapun yang terjadi pada kita, reaksi spontan kita itu adalah reaksi yang sedang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan Allah, insya Allah yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Ummu Mistah berkata, celakalah anakku Mistah, celakalah anakku Mistah. Lalu Aisyah berkata, wahai bibiku, mengapa engkau menghina anakmu sendiri? Bukankah Mistah itu adalah muhajirin? Bukankah Mistah itu tidak pernah melewati satu perang pun yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW? Dan engkau mencelanya? Jangan wahai bibiku. Kenapa engkau mencela Mistah? Itu anakmu. Kenapa engkau mencela sahabat Nabi? Orang yang telah berhijrah dengan Nabi. Orang yang telah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah bersama-sama kita. Dan mengikuti seluruh peperangan Nabi. Baru waktu itu Ummu Mistah berkata, celakalah wahai Aisyah, karena sesungguhnya Mistah telah berkumpul di rumah Abdullah Ubay bin Salul untuk membicarakan berita tentangmu. Allahu Akbar. Saudaraku, saat itulah ibunda kita Aisyah
baru tahu apa yang terjadi di luar sana. Baru tahu dari bibinya. Maka bibinya ketika jatuh itu membuat celakalah anakku. Karena anakku telah pergi ke rumah Abdullah Ubay bin Salul, gembongnya munafik, untuk membicarakan engkau. Apa yang mereka bicarakan, wahai bibiku, engkau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, apa reaksi Aisyah? Tapi sebelum kita menjawab reaksi Aisyah, mengapa Ummu Mistah menyalahkan putranya dan membela Ummul Mukminin? Allahu Akbar. Ini adalah pelajaran untuk kita. Meskipun itu keluarga dekat, meskipun itu teman akrab kita, ketika mereka berbuat salah, maka kita tidak membelanya. Kita harus mengingatkannya, kita membela yang benar, kita mengikuti pihak yang benar. Itu yang dicontohkan Ummu Mistah. Dia tidak membela anaknya. Dia menyalahkan putranya. Mengapa putranya ikut-ikutan dengan Abdullah Ubay bin Salul menggosip tentang ibunda Aisyah? Lalu apa reaksi Aisyah, saudaraku? Tadi kan mereka perjalanan mau buang air. Saking kagetnya. Ternyata selama ini di luar sana beredar kabar bahwa Aisyah telah berzina. Tidur dengan laki-laki lain. Yang itu baru Aisyah ketahui. Maka menurut Aisyah ceritanya waktu itu, hilang rasa ingin buang airnya itu. Nggak jadi. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya hantaman waktu itu. Dan ini juga pelajaran, saudaraku. Ketika Allah berkehendak memberitahu kita tentang suatu hal, maka Allah akan beritahu kita pada waktu yang menurut Allah adalah waktu dan tempat terbaik. Dengan cara terbaik. Maka lihatlah. Allah ingin memberitahu Aisyah di malam hari. Ketika orang tidak melihat, Allah ingin memberitahu Aisyah bukan dari orang lain, tetapi dari saudaranya sendiri. Masya Allah. Ini. Jadi bahasanya anak sekarang itu, kalau ada urusan orang lain yang kita nggak tahu, kita nggak usah kepo. Nggak perlu dikejar informasinya. Suatu saat kalau Allah berkehendak kita mengetahui tentang urusan itu, karena mungkin Allah ingin menghendaki masalah itu akan selesai, salah satunya dari ucapan kita. Atau mungkin orang itu akan datang ke tempat kita minta pertimbangan, curhat. Atau mungkin kita akan berhadapan dengan dia lalu Allah memberi bekal. Oh ternyata ada informasi seperti ini sehingga kita punya bahan pembicaraan yang baik. Allah akan beritahu kita di waktu yang tepat. Tanpa kita harus tajassus, tanpa kita harus memata-matai, tanpa kita harus mencari informasi dengan cara yang tidak benar. Maka Allahu Akbar. Kemudian Aisyah kembali ke rumahnya. Aisyah menangis. Lalu di sana ada baginda Muhammad SAW yang tidak juga menyeka air mata Aisyah, yang tidak juga mendekati Aisyah, yang pertanyaannya masih sama. Kaifatiki wahai Aisyah, bagaimana kabarmu? Dan itu dilakukan dari jarak yang jauh. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, Allahu Akbar, berkata kepada suaminya, wahai baginda Rasulullah SAW, izinkan aku pergi ke rumah bapak ibuku. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin kalau Mbak Eva habis dengar gosip sampai rumah akan meraung-raung. Nyung nang jawab diomong kayak kene. Allahu Akbar, tidak dengan Aisyah. Ketika beliau pulang, beliau hanya meminta izin kepada baginda Muhammad SAW untuk pergi ke rumah kedua orang tua. Maka ini pelajaran untuk para istri. Masya Allah, gambaran kita, suasana Aisyah waktu itu panik, sedih. Tidak dibela suaminya, tidak dibela siapapun. Kalau perlu Aisyah waktu itu menyalahkan baginda Muhammad SAW. Tapi apa yang Aisyah lakukan? Tetap meminta izin kepada beliau meskipun suasana hati itu sedang Allahu Akbar. Minta izin kepada suami. Ini pelajaran wahai para istri, wahai saudaraku. Izin suami. Apapun yang akan kita lakukan, minta ridho kepada suami kita. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Lalu Aisyah pergi kepada ibundanya. Dia pergi ke rumah ayahnya Abu Bakar. Dan ibunda Aisyah namanya adalah Ummu Ruman. Singkat cerita, ketika Aisyah sampai kepada ibundanya, lalu Aisyah menangis. Masya Allah, mengadulah kepada orang tua. Menangis. Lalu berkata kepada ibundanya, apa yang sudah terjadi di luar? Lihat jawaban ibunya. Allahu Akbar.
Mungkin kalau kita datang kepada ibu kita sekarang, membelanya akan berlebihan. Ora nyempol ngandele. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah, perempuan cantik sepertimu, punya suami yang sangat mencintai, lalu engkau dimadu, maka pasti akan ada madu yang iri kepadamu. Allahu Akbar. Kita ulangi lagi kalimat ibunya Aisyah, kamu itu cantik. Suamimu itu juga menyayangimu. Tetapi engkau kan punya madu. Wajarlah kalau orang cantik dan suaminya sayang, ada yang iri. Allahu Akbar. Mungkin kalimat ini terlihat sederhana untuk kita, wahai saudaraku. Tapi lihatlah bagaimana fikih seorang ibu menenangkan putranya saat putranya menghadapi masalah. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Bagaimana kalau ada orang datang kepada kita curhat, menyampaikan keadaan hati beliau, menyampaikan permasalahan beliau, maka apa yang dilakukan ibunya? Kamu itu cantik. Allahu Akbar. Memuji orang yang curhat dulu. Mbak itu orang baik. Mbak itu nggak sendiri. Perempuan cantik itu banyak, begitu seolah-olah. Nggak cuman kamu yang diuji seperti ini anakku, banyak. Maka ini adalah model ketika kita didatangi teman kita, lalu teman kita meminta solusi dari tempat kita. Kita tahu caranya, diajarkan langsung oleh Aisyah dan ibundanya. Caranya, bombongi dulu yang curhat. Subhanallah, panjenengan itu baik. Panjenengan itu sholat, panjenengan itu ngaji, panjenengan itu datang ke majelis taklim. Kalau punya masalah, insya Allah akan Allah bantu. Sehingga orang yang datang kepada kita untuk bercerita tentang masalahnya tidak down, hatinya tidak hancur. Sebaliknya ada orang curhat kok kita malah datang, wah dek mono mencen tukang dosa, tukang apa yang beroh, Gusti Allah mau ngampuni atau tidak. Jenengan dosane pol gedene, Gusti Allah ora bakal ngampuni. Kayaknya kur jenengan tok yang diuji seperti ini, yang lain tidak diuji seperti itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah kesempurnaan agama Islam. Bahkan tentang curhat mencurhat, Allahu Akbar, dari kisah ini kita bisa belajar. Pertanyaan selanjutnya, mana ada perusahaan di dunia ini yang mengatur karyawannya kalau masuk WC harus menggunakan kaki kiri, kalau keluar WC menggunakan kaki kanan, masuk masjid menggunakan kaki, keluar masjid menggunakan kaki kiri. Ada perusahaan yang mengatur karyawannya seperti itu? Tidak ada. Ada tidak perusahaan di Jepang kah, Amerika kah, Prancis kah yang mengatur karyawannya kalau cebok harus menggunakan tangan kiri? Enggak ada. Mereka akan mengatur jam kerja, pakaian, aturan, cuti dan seterusnya. Dan agama kita mengatur itu semuanya. Kalau urusan, mohon maaf, wawi, bersuci dari buang air saja diatur oleh agama kita. Apalagi urusan-urusan yang lain. Urusan ibadah, urusan berteman, urusan ketika kita difitnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Menangis. Lalu ketika Aisyah mendengar ini, Aisyah tidak menjawab apa-apa. Tidak meraung-raung, tidak meminta dibela oleh ibunya. Dia hanya menangis. Sampai tangisan itu terdengar oleh Abu Bakar yang sedang membaca Al-Quran di atas rumahnya. Sebagai seorang ayah, tentu saja akan membela putranya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Aisyah, aku akan membelamu. Allahu Akbar. Saudaraku, ini orang tua. Barangkali mungkin ketika kita benar-benar melakukan kesalahan, orang tua kita pun tetap akan membela. Karena mereka akan mengorbankan segala-galanya. Allahu Akbar. Kemarin kami mendapati foto saudara-saudara kita yang sedang di sawah. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tidak menggunakan baju gitu supaya tidak panas, lalu mereka mencangkul. Lalu di bawah foto itu ada tulisan, Masya Allah, anaknya tahu tidak ya apa yang sedang dilakukan orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang mohon maaf, adik-adikku kuliah di Jogja, di Jakarta, di mana-mana, mohon maaf, bergaya dengan gaya yang tidak semestinya, sekolah seadanya, yang penting mlebu kuliah, mohon maaf, tidak berusaha berprestasi, sementara bahu dan pundak ayahnya setiap hari terbakar matahari.
mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menyekolahkan putra-putranya. Tetapi putra-putranya di luar sana, Allahu Akbar. Sama, adik-adikku yang masih SMP, SMA, kuliah. Yuk. Setiap apa yang kita lakukan, hendaklah kita mengingat apa yang dilakukan orang tua kita. Oh, bapak saya mencari uang dengan luar biasa sulit, maka akan kita balas salah satunya dengan berprestasi ketika di kampus, berprestasi ketika di sekolah, berbuat baik, menjaga nama baik orang tua. Itulah yang dilakukan Abu Bakar kepada Aisyah. Maka Abu Bakar itu pernah mendatangi Mistah yang datang ke rumah anaknya Ummu Mistah, ponakannya sendiri. Dia berkata, wahai Mistah, kalau orang lain memfitnah Aisyah, mereka itu dari kalangan Ansor, dari penduduk Madinah asli, bukan orang yang bareng dari Mekah. Kalau ada perempuan yang berkata tentang Aisyah, itu kan perempuan. Perempuan itu lemah. Kalau ada Abdullah Ubay bin Salul memfitnah Aisyah, itu kan munafik. Tapi engkau Mistah, engkau itu saudaraku. Engkau itu hijrah bersama kami dari Mekah ke Madinah. Engkau tidak pernah melewati satupun perang baginda Muhammad SAW. Kamu ini saudaranya Aisyah. Dan menurut satu riwayat, Mistah ini hidup di bawah naungan Abu Bakar. Kalau bahasanya sekarang ya disekolahkan, diberikan pakaian, dibantu. Hidupnya tergantung pada Abu Bakar. Namun demikian Mistah tetap memfitnah saudaranya. Allahu Akbar. Tentu ini sangat menyakitkan. Orang lain berbicara tentang kita, iya orang lain. Tapi bagaimana ketika yang berbicara tentang diri kita adalah keluarga kita sendiri. Maka bagaimana mungkin kamu bisa, wahai Mistah? Sampai ketika itu Abu Bakar bersumpah, wes pokoknya aku nggak mau lagi bantu Mistah. Sampai turunlah ayat yang pernah kita kaji waktu kajian memaafkan, surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Wahai Abu Bakar, apakah kamu nggak senang kalau Allah itu akan mengampunimu? Gara-gara Abu Bakar bersumpah untuk tidak menolong Mistah, maka turunlah ayat ini. Maka Abu Bakar pun memaafkan Mistah, lalu tetap memberikan bantuannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Aisyah tetap tinggal di rumah kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah berada di rumah, gosip di luar semakin digoreng oleh Abdullah Ubay bin Salul. Semakin ditambah-tambahi. Lalu ketika itu Rasulullah SAW memanggil dua orang pemuda, Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Menurut riwayat waktu itu Ali usianya belum sampai 30 dan Usamah bin Zaid waktu itu 13 tahun usianya. Sebaya dengan Aisyah. Dipanggil beliau berdua dan Rasulullah SAW memanggil beliau berdua untuk meminta pertimbangan dari dua orang pemuda ini. Allahu Akbar. Nabi perilakunya dibimbing oleh wahyu, dijamin masuk surga. Semua kata-kata beliau yang keluar adalah wahyu, dibimbing oleh wahyu. Namun ketika beliau menghadapi masalah, beliau butuh bermusyawarah dengan orang lain, meminta pertimbangan orang lain. Ini pelajaran untuk kita. Lalu siapa kita? Baru ngaji berapa kali, baca Quran berapa ayat, baru tahu ilmu agama berapa. Lalu ketika ada masalah kita ingin menyelesaikan diri kita sendiri tanpa meminta bantuan. Maka saudaraku, ketika Anda punya masalah, datanglah kepada orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka ilmu. Supaya langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah itu adalah bimbingan ilmu. Langkah demi langkah dalam kita menyelesaikan masalah itu adalah ilmu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu nggak minta pertimbangan juga akan dikasih tahu Allah. Tetapi Rasulullah meminta pertimbangan untuk menjadi contoh bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Mintalah pertimbangan orang lain. Dan siapa yang dimintai pertimbangan? Pemuda. Kenapa saudaraku sekalian yang dirahmati Allah? Allahu Akbar. Untuk para pemuda. Untuk yang sebaya dengan yang bicara. Untuk yang lebih muda dengan yang bicara. Man tamassaka bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nataqa bil hikmah. Man tamassaka bi sunnah nataqa bil hikmah.
Barang siapa berpegang kepada sunnah, maka Allah akan membuat lisannya itu kalau berbicara yang keluar itu hikmah. Maka dua orang pemuda ini adalah dua orang pemuda yang terus memperbaiki kualitas dirinya. Memegang erat sunnah. Maka sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh kepada pendapat keduanya. Maka ini semangat bagi para pemuda. Ayo, kita terus memperbaiki diri. Sudah naluri seorang pemuda itu butuh eksistensi. Butuh diakui. Caranya supaya kita diakui, supaya diberi panggung oleh Allah adalah caranya dengan memperbaiki diri. Usama tidak meminta, Ali tidak meminta, tapi Rasulullah sendiri atas izin Allah meminta mereka berdua untuk memberikan masukan. Karena apa? Karena mereka lazim kepada sunnah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, berpenampilan seperti Rasulullah itu mudah. Tetapi bagaimana kita mengikuti tidak hanya surahnya, tapi sirahnya dan sarirahnya. Sama kan logikanya, kita berpenampilan seperti Ronaldo misalnya bagi emas-emas, gampang kan? Tinggal rambutnya ditiru, celananya mereknya apa dibeli, sepatunya mereknya apa ikut ditiru. Tapi untuk menendang seperti Ronaldo, butuh latihan yang luar biasa. Maka saudaraku, pemuda, pemudi, ada pemudi. Yuk, kita perbaiki kualitas kita. Gak usah kita nyari panggung, gak usah kita mencari apapun. Allah akan kasih kepada kita kesempatan untuk berbuat baik selama kita terus memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Usamah memberikan masukan, Ali pun memberikan masukan. Menurut riwayat ada satu orang lagi perempuan, supaya Rasulullah itu memandangnya dengan luas. Oh, dari sudut perempuan, dari sudut laki-laki. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah usai perbincangan itu, Allahu Akbar, belum juga ada jalan keluar. Allahu Akbar. Sampai ketika Rasulullah mendatangi Aisyah. Dan waktu itu Aisyah sudah sebulan tinggal di rumah orang tuanya. Allahu Akbar. Ini belum waktu ketika Aisyah sakit. Maka kata para ulama, kurang lebih dari pertama gosip ini menyebar, mereka kembali dari peperangan, sampai ketika Rasulullah mendatangi Aisyah di rumah kedua orang tuanya, waktunya kurang lebih 50 hari. Ada Nabi, dijamin masuk surga. Ada Aisyah, dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, dijamin masuk surga. Punya masalah sama Allah, dibiarkan 50 hari tanpa ditunjukkan apa solusi bagi permasalahan mereka. Supaya apa, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ini pelajaran untuk kita. Lalu kita siapa? Sholatnya nggak khusyuk, baca Qur'annya nggak tahu artinya, bacaannya kadang masih jelek, hatinya penuh dengan maksiat. Lalu setiap kita punya masalah, Allah ingin selalu kasih solusi dengan instan. Hari ini berdoa, besok Allah kasih solusi. Nabi 50 hari tidak diberikan wahyu untuk keluar dari permasalahan Aisyah. Aisyah, perempuan yang dijamin masuk surga, belum dibebaskan oleh Allah, namanya 50 hari. Dibiarkan oleh Allah bergejolak di dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah bertanya, lalu Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Belum dikasih solusi sama Allah. Supaya hati mereka putus dari bergantung kepada manusia. Supaya mereka hanya Allah, 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 Allah. Lalu saudaraku, lihatlah dialog yang sangat indah. Ketika Rasulullah SAW datang kepada kedua mertuanya dan bertemu dengan istrinya. Lalu waktu itu Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada istrinya dan mengucapkan salam kepada keluarganya. Bagi kita salam itu terlihat sepele. Tapi lihatlah, kita itu mudah mengucapkan salam kepada orang lain, tetapi kadang-kadang dengan keluarga sendiri tidak. Ayo, siapa para ibu yang kalau pamit kepada suami berkata, Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum bi, Assalamualaikum pak. Ayo anak-anak, siapa yang ketika masuk rumah, Assalamualaikum bu, Assalamualaikum mbah.
Saudaraku, salam itu kan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu dan berkahnya Allah, ya kan? Dan rahmatnya Allah. Allahu Akbar. Itulah kenapa tamu itu datang ke rumah kita membawa berkah. Karena ketika masuk mereka mengucapkan salam. Allahu Akbar. Itulah kenapa berbahagianya ketika kita berjumpa dengan banyak orang. Lalu kita diberikan kesempatan misalnya hanya jadi MC. Tapi di situ ada 100 orang. Lalu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka semuanya Waalaikum, berapa orang yang mendoakan kita. Allahu Akbar. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini contoh dari baginda Muhammad SAW. Maka seburu-buru apapun kalau kita WA, minimal dahului dengan bismillah kah, dahului dengan salam kah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah waktu itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum berbicara kepada istrinya, mengucapkan syahadat, beliau bertasyahud. Beliau berkata, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jawablah pertanyaanku. Jawablah tentang berita, kabar gembira, kabar yang di luar sana itu begitu. Masya Allah. Jawab Aisyah. Lalu Aisyah diam. Dia berkata kepada bapaknya, wahai Abi, wahai bapakku Abu Bakar, tolong bela saya. Jawab pertanyaan Rasulullah. Dan apakah Abu Bakar waktu itu membela? Abu Bakar berkata, aku tidak mempunyai kata-kata untuk menjawab seorang nabi. Nggak mau mendahului nabi. Anaknya sendiri. Nggak dibela karena ada nabi di situ. Allahu Akbar. Lalu Aisyah menoleh kepada ibunya, Bu, tolong belain saya. Ibunya pun mengucapkan kata-kata yang sama. Allahu Akbar. Ini loh keluarganya Abu Bakar nih, keluarga yang luar biasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita keluar dulu dari kisah. Ketika Rasulullah SAW itu tidur lalu digantikan oleh Ali, lalu beliau pergi ke Gua Sur yang mengikuti Abu Bakar, yang nemani Abu Bakar. Lalu yang ngantar makanan itu siapa? Putranya, namanya Abdullah. Yang masak di rumah namanya siapa? Asma, putranya lagi. Putrinya yang perempuan masak, yang laki-laki ngantar makanan ke gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Lalu budaknya itu angon kambing. Berjalan di belakangnya Abdullah supaya tepak kakinya Abdullah itu tidak membekas di padang pasir. Terinjak-injak dengan kaki kambing sehingga orang kafir nggak tahu kemana arahnya Abdullah pergi. Allahu Akbar. Ini pelajaran. Keluarga yang super kompak dalam kebaikan. Bapak, ibu, putranya, orang yang membantu di dalam rumahnya. Itu kejadian dulu. Ketika Rasulullah SAW sembunyi di Mekah. Dan hari ini terulang lagi di Madinah. Abu Bakar pun kompak dengan istrinya. Kita tidak bisa mendahului Nabi. Istrinya pun ikut. Allahu Akbar. Ini keluarga yang luar biasa. Betapa banyak hari ini, mohon maaf, suaminya ahli datang ke majelis pengajian. Mohon maaf, istrinya diuji tidak taat. Atau sebaliknya, istrinya ahli majelis taklim. Suaminya, mohon maaf, minum dan seterusnya. Atau keluarga yang seperti Abu Lahab. Yang satu menghalangi dakwah Nabi, istrinya ikut-ikutan mendukung. Yang kita inginkan adalah keluarga seperti Abu Bakar. Ayo, kita, suami kita, anak-anak kita, ini namanya janjian masuk surga bareng. Nggak masuk sendiri. Nggak bapaknya saja, nggak suaminya saja, nggak istrinya saja. Tetapi masuk bersama. Mereka tidak mau menjawab. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya sudahlah. Kalaupun aku membela diri kalian nggak akan percaya. Sudahlah, biarkan Allah hanya menjadi penolongku. Allahu Akbar. 13 tahun Aisyah. Betapa tenangnya. Tidak berteriak. Tidak mencari pembelaan. Tidak mencari pembenaran. Orang tuanya bahkan tidak membelanya. Ibunya yang melahirkannya tidak membelanya di hadapan Rasulullah. Karena kecintaan mereka berdua kepada baginda Muhammad SAW.
Itulah kenapa Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Ketika semua orang di Mekah berkata Rasulullah pendusta, Abu Bakar percaya. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, lalu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah pembohong. Abu Bakar tetap berkata, saya percaya. Maka Allahu Akbar. Tentu saja sahabat terbaik baginda Muhammad SAW dikuburkan di samping baginda Nabi. Allah, kenapa? Karena kecintaan mereka kepada baginda Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita hanya diminta belajar, lalu kita diminta sedikit demi sedikit mengikuti sunnah baginda Muhammad SAW. Di mana letak kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW? Saudaraku, sebelum kita akhiri kajian ini, Allahu Akbar. Apa pelajarannya? Kenapa Rasulullah ketika berbicara dan ingin menyelesaikan permasalahan, Rasulullah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini saya membaca buku. Judul buku itu adalah 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Lalu buku itu menulis tentang doa-doa yang diawali dengan kata-kata Rabbana, Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tu'akhidna id nasina aw akhtana. Dan Rabbana, 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 Rabbana yang lain. Allahu Akbar. Dari perkataan Rasulullah SAW yang berkata asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kenapa doa itu selalu diawali dengan Allah? Lalu Aisyah waktu itu berkata wallahul musta'an. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ini kita berdoa kadang nggak tahu maknanya. Ya Allah, subhanallah. Buku yang luar biasa yang saya baca. Ketika kita membaca doa dan diawali Allahul Musta'an, berarti harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Ketika kita berdoa Rabbana taqabbal minna, berarti kita yakin ketika kita menginginkan sesuatu, maka cara yang harus kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu itu adalah caranya Allah. Dan kalau kita punya masalah lalu mengadu kepada Allah, dan doa-doa itu diawali dengan nama Allah, itu artinya Allah mau. Ketika kita memiliki masalah, selesaikanlah dengan caranya Allah. Maka mustahil orang yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, lalu dia pergi ke dukun. Lalu dia pergi ke orang pintar. Bagaimana doanya? Kata dia, Rabbana. Tetapi dia meminta kepada selain Allah. Tetapi cara dia menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dia memakai cara selain Allah. Dia butuh kepada Allah, dia ingin jadi apa? Mungkin pengen jadi pegawai, mungkin jadi apa? Kan doanya ya Allah tolong terima. Ada kata-kata ya Allah. Maka mestinya cara-cara yang ditempuh ya caranya Allah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu biarkan Allah yang menentukan. Bukan mohon maaf dengan cara menyuap atau membayar dengan uang-uang tertentu. Supaya anak-anak kita diterima, supaya pekerjaan kita diterima. Ini minta kepada Allah, tetapi cara yang ditempuh bukan caranya Allah. Kita punya masalah, yang menimpa kita masalah adalah, yang membuat masalah itu, yang mengujikan masalah itu kepada kita adalah Allah, tetapi menyelesaikannya malah minta tolong Mbah Dukun. Ini enggak matching ini. Maka ini contoh. Betapa Nabi, betapa Abu Bakar, betapa Ummur Ruman, betapa Aisyah. Mengajarkan tauhid yang luar biasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Bersabarlah, lalu salatlah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Aisyah berkata, saya bersih dan pasti Allah akan membela saya. Maka setelah beberapa hari dari kejadian ini, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW tertidur, turunlah ayat 11 sampai ayat ke-20 dari surat An-Nur, yang itu isinya adalah pembelaan dari Allah kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu anha. Maka saking bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, Aisyah, Allah telah membebaskanmu. Lalu ketika Ummu Ruman mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Ruman berkata, Aisyah, sungkem kepada suamimu begitu, salim suamimu di jabat tangan, pujilah suamimu. Tapi kata Aisyah apa? Aku tidak akan memuji suamiku sebelum aku memuji Allah. Allahu Akbar. 50 hari nggak dibebaskan dari gosip, begitu turun Aisyah tetap tidak reaktif berlebihan. Beliau tetap tenang. Beliau tahu yang menyelesaikan urusannya iya suaminya melalui wahyu. Tapi beliau tahu yang memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka beliau berkata, aku akan memuji Allah. Karena Allah lah yang telah membelaku, membebaskanku melalui wahyu yang diberikan kepada suamiku, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh Abdullah Ubay bin Salul. Banyak kisah di sana, bagaimana akhir dari kisah ini adalah pelajaran untuk kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika Allah menguji kita, jangan meminta pembelaan dari manusia. Tapi mintalah pembelaan dari Allah dengan memastikan bahwa cara kita menyelesaikan masalah itu adalah cara yang dicintai oleh Allah. Biarkan Allah yang membersihkan nama kita. Biarkan Allah yang membela kita. Biarkan Allah yang menjelaskan dengan caranya kepada orang-orang yang memfitnah kita bahwa kita terus istiqomah berada di jalan Allah. Tentu saja ini tidak mudah. Tentu saja bagi Aisyah saja berat. Bagi Baginda Muhammad SAW berat. Bagi kedua orang tua Aisyah itu berat. Maka bagaimana dengan hamba biasa seperti yang bicara dan seperti kita. Maka tidak bosan mengingatkan bahwa ibadah, bahwa kelapangan hati, bahwa kesabaran, bahwa petunjuk untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan cara Allah itu hanya ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah. Maka jangan pernah lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu meminta pertolongan Allah dalam setiap kita menyelesaikan masalah, dalam setiap kita berbicara. Maka saudaraku, semoga yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan, yang masuk kepada telinga kita adalah kebaikan, yang kita lihat adalah kebaikan. Demikian kajian kita pagi hari ini. Dengan demikian selesailah kisah tentang difitnahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku yang baik, semoga apa yang kita upayakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah berpuasa, kita mudah duduk di majelis pengajian, kita mudah membaca buku-buku. Yang sulit adalah memastikan apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dari awal kalimat sampai akhir kalimat yang kita perdengarkan hari ini semuanya Allah ridho, menjadi kebaikan bagi yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Semoga Allah menolong kita senantiasa berada dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan ditadaburi, dibaca surat An-Nur ayat ke-11 sampai ke-20. Maka insya Allah setelah kita mendengarkan kisah ini, ketika kita membaca ayat demi ayat, kita akan terngiang. Oh kisahnya begini, oh kisahnya begini. Maka sebagai penutup kajian, saudaraku, hati-hati dengan berita bohong. Karena kita lemah, telinga kita lemah, iman kita lemah. Kalau sekali bermistoh saja termakan, sahabat-sahabat Nabi yang lain termakan, bagaimana orang biasa seperti kita? Dan tetaplah memiliki karakter tenang seperti Aisyah dan bersandarlah hanya kepada Allah ketika kita mendapati masalah dengan tetap meminta nasihat dari orang-orang soleh di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kisah yang sangat menginspirasi, yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil
yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan masuk dari saudari kita Ibu Vinda Serinian. Allahu Akbar. Izin bertanya Ustazah, jika kita membayar zakat, apakah diharuskan atau diwajibkan berjabat tangan dengan panitia dan membaca niat doa zakat fitrah? Masya Allah, Allahu Akbar walilham. Saudaraku, niat itu adalah perkara hati. Makanya ketika membahas tentang puasa, itu kan, jadi kita masak sahur aja itu sudah niat. Ada nggak orang nggak niat terus bangun masak sahur jalan sendiri tangannya? Itu nggak mungkin. Kita bangun jam 3 itu sudah niat. Kita masang weker itu sudah niat. Nah, maka ketika membayar zakat sesungguhnya niat itu sudah ada di dalam hati kita. Maka bayarkan, harus berjabat tangan. Kalau amilnya laki-laki gimana? Nah, Masya Allah. Maka saudaraku tidak ada tuntunan mengucapkan niat khusus ketika membayar zakat. Namun apabila ada panitia atau ada saudara-saudara kita yang masih melakukan itu, kita tidak perlu mencemooh atau menyalahkannya. Insya Allah karena ilmunya saja yang belum sampai. Maka ketika ada orang lain yang demikian, kita tidak perlu menyalahkan, tidak perlu merendahkan, karena ini lebih berbahaya. Namun kita, saudaraku, tidak ada tuntunan khusus mengucapkan niat di dalam menunaikan zakat, kemudian berjabat tangan. Sesungguhnya niat itu adalah pekerjaan hati, maka ketika kita sudah berpikir hari ini nih, besok bayar zakat, cari beras yang paling bagus, itu namanya sudah niat. Kan tidak mungkin kita bergerak sendiri, tangan kita ujuk-ujuk datang ke toko beras, membeli beras, tidak. Itu artinya sudah niat. Termasuk Mbak Vinda, Masya Allah, ini luar biasa. Niat sudah dicatat di sisi Allah. Seandainya na'udzubillah saya dan semuanya hari ini sudah berbicara tentang zakat, namun usia kita tidak sampai di penghujung Ramadan, sungguh kita telah dihitung sebagai orang-orang yang telah membayar zakat. Allahu Akbar, semoga lurus niat kita. Zakat itu tujuannya untuk mensucikan harta kita. Maka semoga dengan zakat itu Allah menghindarkan kita dari rezeki-rezeki yang tidak dicintai oleh Allah, yang berzakat pun hatinya menjadi bersih, dijaga dari maksiat-maksiat, keluarganya ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sebenarnya hakikat setan atau jin itu dibelenggu pada saat Ramadan? Allahu Akbar walillahilham. Yang bicara ini tidak punya ilmunya, hanya mendengar dari keterangan-keterangan guru kita bahwa secara bahasanya itu jin dibelenggu, setan dibelenggu, dikerangkeng. Jadi yang dibelenggu itu ada yang menyatakan bahwa yang dibelenggu itu adalah pimpinan-pimpinannya atau yang yang gembong-gembongnya. Namun yang kecil-kecil itu dibiarkan begitu saja. Nah, kalaupun itu benar, Masya Allah, dengan setan kecil aja kita masih kalah. Apalagi yang besar-besar itu dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah berkehendak semuanya memang dibelenggu. Lalu mengapa ada keburukan-keburukan sepanjang bulan Ramadan? Allahu Akbar. Inilah yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa keburukan di bulan Ramadan itu, keburukannya itu berlipat ganda. Mengapa? Kita di luar bulan Ramadan kalau berbuat buruk itu ada unsur setannya, ya kan? Diojok-ojoki setan. Tetapi kalau makna dari dibelenggunya setan itu adalah setan betul-betul diikat, tidak bisa menggoda kita, Masya Allah. Tidak digoda saja kita berbuat buruk, maka itulah keburukan yang sesungguhnya, ya kan? Kalau di luar bulan Ramadan kita berbuat buruk digoda setan, maka kalau makna dari setan dibelenggu itu setan diikat, kok kita masih berbuat buruk, nggak ada pemicunya, maka itulah keburukan yang sesungguhnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang bicara ini tidak punya ilmunya, hanya meneruskan kata-kata guru kita. Ada yang menyatakan bahwa yang dibelenggu itu adalah yang besar-besarnya, artinya pemimpin-pemimpinnya, gembong-gembongnya, yang juara-juaranya, yang hebat-hebatnya. Nah, kecil-kecil dibiarkan, tapi ternyata kita masih kalah kan? Ya masih marah, ya masih suudzon, ya masih ujub. Lah sama yang kecil aja masih kalah, apalagi yang besar. Itulah kenapa kita butuh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agak keluar sedikit, ada yang menarik. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun, malikin nas, malik, ilahin nas, ilah.
Allah mengajarkan kepada kita menyebut 3 nama Allah sekalian. Rabbun, Malik, Ilah. Yang kesemuanya ini memiliki makna yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk berlindung dari setan. Min syarril waswasil khannas. 3 nama untuk meminta satu perlindungan. Tapi di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya pakai kata satu, Rabbun. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Satu nama untuk meminta 4 perlindungan. Dari kejahatan malam, dari kejahatan penyihir, dari kejahatan makhluk Allah, dan dari kejahatan orang dengki. Saya ulangi lagi, di dalam surat An-Nas, 3 nama Allah meminta 1 perlindungan dari setan. Di dalam surat Al-Falaq, 1 nama Allah digunakan untuk meminta 4 perlindungan. Apa rahasianya kata para ulama? Karena tipu daya jin itu luar biasa. Lebih berbahaya dari tipu daya manusia. Gigitan kalajengking, guguran batu, banjir. Tipu daya jin itu luar biasa. Maka saya tadi juga baca buku jin itu sangat inisiatif, ya kan? Sangat intens banget mendekati kita. Maka itulah kenapa kita butuh perlindungan dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita maknai dua-duanya, itu pun menjadi baik untuk kita. Betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketiga, bagaimana cara kita agar tidak bereaksi berlebihan pada suatu hal? Allahu Akbar. Seperti pertanyaan tahun lalu nggih, hari yang lalu, bahwa kesabaran itu adalah pada saat benturan pertama. Itu kan misalnya kita melakukan sesuatu, lalu orang selesai kita melakukan sesuatu, orang itu menghina, itulah benturan pertama. Apa reaksi kita? Marah-marah atau mengumpat orang yang menghina kita, atau kita diam kemudian meminta maaf dan seterusnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah butuhnya kita kepada Allah supaya kita diberikan kendali oleh Allah ketika kita menghadapi sesuatu. Tentu saja dengan latihan, dan ini sudah kita jawab pada hari yang lalu guys, supaya bisa menahan nafsu. Salah satunya tuh tip-tip sederhana, kalau mau bicara berhenti dulu kemudian berhitung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sama. Bahkan ada yang nggak pakai istighfar, pakai ucapan saja. Ayo sebelum bicara, hitung dulu sampai 10. Insya Allah yang keluar dari kita, dari sebelum kita menghitung dengan kita menghitung itu akan berbeda. Maka maksud kita menghitung menahan itu adalah saudaraku, sebelum kita bertindak, tidak bereaksi berlebihan, tentu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40S seperti yang sudah kita uraikan di pertemuan lalu. Kalau mau bereaksi, tutup mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 40. Mau bereaksi berlebihan, tutup mulut lagi, sabar, 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 40 kali sabar. Mau bereaksi berlebihan, tutup mulut lagi. Kemudian kita berkata, sudahlah bersyukur aja, sudahlah bersyukur aja, sudahlah bersyukur aja. Insya Allah reaksi yang akan kita munculkan itu berbeda dengan reaksi kita pertama. Dan dieling-eling, kita itu itulah setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu pelajaran. Kita mendidihkan air itu pelajaran. Itu kan kemarin kami mengingatkan sop itu nggak jelas baksonya di mana, kemudian dagingnya di mana, mie-nya di mana, karena sedang apa? Mendidih. Tapi begitu kompor gas itu dimatikan cetek, oh itu loh baksonya di situ, karena anak minta bakso diambilkan bakso. Oh wortelnya ini, bagi yang milih wortel silahkan diambil. Artinya apa? Ketika kita emosi jangan pernah memutuskan masalah, karena itu seperti air yang bergolak, nggak jelas masalahnya. Minta ketenangan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Begitu kita sudah mulai redam, oh iya ya wortel, oh iya ya bakso, oh iya ya ini masalahnya. Kepada penanya, semoga bersama dengan yang bicara kita ditolong Allah untuk selalu bisa menahan diri, tidak bereaksi berlebihan saat kita dirundung masalah. Tentu saja la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, pertanyaannya, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin ini dari kami kajiannya, semoga
semua yang telah disampaikan tadi Ustazah bisa kita ambil hikmahnya. Amin. Mengingatkan bagi jamaah Kajian Mata Hati yang ingin mengetahui lebih lanjut apa sih program dari Lajismu Wonosobo, bisa melihat di Instagram kami Lajismu_Wonosobo ataupun Facebook kami Lajismu WSB. Itu ada tertera nomor HP juga di bio Instagram kami, ataupun nomor rekening juga tertera di sana insya Allah. Allahu Akbar. Dan untuk program kita di bulan Ramadan itu ada kado 1000 kado Ramadan untuk kaum duafa dan anak yatim. Masya Allah. Satu paket itu 150.000, insya Allah dengan 150.000 Bapak Ibu jamaah sudah bisa memberikan senyuman kepada mereka yang membutuhkan. Allahu Akbar. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi di media sosial kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kesalahan-kesalahan kami dalam menyampaikan selama kajian Mata Hati ini berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di kajian episode selanjutnya. Semoga kita masih diberi umur panjang. Amin. Kami akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.